Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran kita di hari ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Iya, oke. Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, pastinya luar biasa ya. Luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Ya. Oke, tepuk tangan. Ya, pagi hari ini atau hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran untuk melanjutkan pembelajaran kita. Jadi hari ini kembali kita lanjut, kita bertemu lagi dalam pembelajaran meskipun kita masih belajar dari rumah atau kita masih berada dalam jaringan ini. Kita belajar dari rumah karena masih pandemi COVID-19, jadi kita masih belajar dari rumah. Nah, meskipun kita masih belajar dari rumah, tetapi Ibu percaya adik-adik semua masih tetap semangat untuk belajar dan lebih giat lagi belajar, lebih rajin lagi belajar, dan tentunya harus lebih berani lagi. Ya, jangan malu-malu ya. Sudah kelas 1 jadi sudah tidak malu-malu lagi ya. Belajar bersama Ibu. Kita belajar di kelas 1A. Nah, oke. Nah, adik-adik, sebelumnya Ibu ingin, sebelum Ibu menjelaskan materi kita untuk hari ini, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, apakah kalian sudah siap di depan kamera? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah sarapan pagi? Ya, pastinya sudah ya. Semuanya sudah siap di depan kamera dan saat ini siap dengan materi yang akan disampaikan atau diajarkan oleh Ibu Guru. Dan tentunya bagi orang tua yang ada di rumah yang sangat setia mendampingi adik-adik belajar dari rumah, saya sapa selamat pagi dan tentunya terima kasih atas perhatian dan kesediaan dari orang tua untuk tetap mendampingi adik-adik belajar dari rumah. Perhatian yang diberikan oleh orang tua tentunya dengan harapan adik-adik atau anak-anak yang ada, anak-anak dari orang tua agar bisa berhasil. Nah, untuk itu atas segala perhatian dan kepedulian dari orang tua, saya sebagai wali kelas tentunya menyampaikan banyak terima kasih dan selamat kita atau mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Nah, oke adik-adik, Ibu ingin mengetahui apakah sebelum adik-adik siap di depan kamera, adik-adik sudah sarapan pagi, ganti pakaian, seragam. Sekarang Ibu ingin tahu apakah pagi ini adik-adik sudah mandi pagi? Sudah? Iya, oke, pastinya semua sebelum mengikuti pembelajaran semua sudah mandi pagi, sudah siap dengan rapi dan dengan semangat ingin mengikuti pembelajaran. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa kita perlu merawat tubuh kita? Nah, sekarang bagaimana cara merawat tubuh kita? Ibu ingin tahu, siapa yang bisa jawab? Ya, bagaimana salah satu cara atau bagaimana cara merawat tubuh kita agar tetap sehat? Iya, bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang bisa sebutkan? Oke? Nah, adik-adik di rumah ayo jawab. Nah, tentunya salah satunya dengan rajin membersihkan diri kita, yaitu dengan mandi membersihkan diri kita. Nah, tentunya pagi hari ini atau pagi ini sebelum adik-adik siap di depan kamera, pastinya kalian semua sudah mandi pagi. Nah, mandi pagi, dalam kegiatan mandi pagi tentunya kita
menggosok gigi, atau kita keramas, kita mandi pakai sabun, kemudian kita keramas, cuci rambut pakai sampo. Nah, mandi pakai sabun mandi. Ya, jadi salah satu cara untuk merawat atau menjaga kebersihan diri kita atau anggota tubuh kita, tentunya dengan cara kita membersihkan diri atau mandi pagi. Nah, oke. Sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita akan dengarkan lagu berikut ini. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, adik-adik, bagaimana dengan lagu tadi yang sudah adik-adik atau sudah adik-adik dengarkan tadi? Iya, lagu tadi juga menunjukkan bagaimana cara kita membersihkan diri kita ketika kita bangun pagi, kita mandi, gosok gigi, kemudian juga ada kegiatan lain yang bisa kita lakukan di rumah sebelum kita bersiap untuk mengikuti pembelajaran. Jadi itu salah satu juga cara untuk membersihkan atau menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan cara kita membersihkan diri kita lewat kita mandi pagi. Di dalam kegiatan mandi pagi kita mandi pakai sabun, kita keramas, kemudian kita gosok gigi juga. Jadi itu merupakan
salah satu kegiatan untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita atau kebersihan diri kita. Nah, oke. Adik-adik, selanjutnya kita lihat di buku yang ada, di semua buku yang ada, kita bisa lihat juga di sini kita belajar karena sesuai dengan subtema pembelajaran kita, yaitu kita belajar tentang bagian-bagian tubuh kita, bagian tubuh manusia. Nah, kita akan belajar mengenal anggota tubuh. Nah, kita belajar mengenal anggota tubuh, kita belajar dulu dari anggota tubuh yang paling adik-adik tahu, yaitu yang sering atau banyak kali orang dengar atau yang banyak kali digunakan untuk anggota tubuh adalah mata. Ya, biasa kan adik-adik, mata, kemudian hidung, ada juga tangan, kemudian mulut. Ya, itu anggota tubuh yang biasa atau sangat sering diucapkan atau sangat sering kita dengar, baik lewat lagu ataupun lewat hal-hal yang sering kita dengar di media massa, media telekomunikasi, atau kita sering baca di buku. Nah, oke, sekarang kita akan lakukan secara bersama-sama. Kita menyanyi lagu Dua Mata Saya. Oke, semua tahu? Nah, oke, kita menyanyi dengan riang gembira. Ya, kita menyanyi dengan riang gembira. Oke, kita menyanyikan secara bersama-sama. 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Oke, sekali lagi kita nyanyikan dengan riang gembira. Oke, sama-sama. Oke, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, tepuk tangan adik-adik. Kita sudah belajar mengenal anggota tubuh. Nah, itu anggota tubuh sesuai yang ada di lagu dan yang sering kali kita dengar. Nah, sekarang kita bisa menyebutkan juga bagian-bagian anggota tubuh kita. Nah, seperti yang di buku. Ayo, coba. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh kita sesuai yang ada di buku, sesuai ada di gambar? Oke. Bisa kita sebutkan. Di semua buku ada. Adik-adik, oke, silakan. Kalau adik-adik sudah punya buku, oke, bisa sebutkan. Jadi ada dahi, kemudian ada mata. Jadi adik-adik lihat ya di buku. Kemudian ada hidung, ada mulut, ada bahu, kemudian ada kaki, ya kaki. Kemudian ada kepala, terus ada telinga, terus ada pipi, terus ada jari, tangan, kemudian ada dagu. Nah, itu seperti yang ada di buku, ya. Kita belajar bagian-bagian tubuh. Nah, coba adik-adik, siapa yang bisa menyebutkan, bisa sebutkan bagian-bagian tubuh kita seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ayo, yang berani. Semua ayo. Siapa yang bisa? Ada siapa? Iya, dari rumah silakan sebutkan. Semua adik-adik yang ada di rumah, silakan. Sebutkan satu-satu. Dahi, mata, hidung, mulut, bahu, kaki, kepala, telinga, pipi, jari, tangan,
dan dagu. Jadi adik-adik bisa sebutkan ya, itu dari rumah, sebutkan satu-satu. Sebutkan semua bisa, ketika adik-adik bisa mendengarkan apa yang ibu sampaikan ini, bisa adik-adik tirukan. Jadi tirukan dahi, ibu sebutkan dahi, adik-adik tirukan dahi sambil menunjuk bagian anggota tubuh itu. Sebutkan dan tunjuk dahi, kemudian mata. Nah, silakan adik-adik sebutkan dan tunjuk. Nah, nanti sebentar adik-adik, tugas adik-adik juga, ibu ingin adik-adik bisa menyebutkan ya, adik-adik bisa videokan, sebutkan bagian-bagian tubuh ini. Jadi ibu ingin melihat adik-adik sudah bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh ini. Jadi tugas adik-adik juga bisa buat video untuk menyebutkan bagian tubuh ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, lanjut adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa selain kita membersihkan tubuh kita supaya menjadi sehat, nah, siapa yang tahu? Kira-kira tubuh kita menjadi sehat juga selain dibersihkan, adakah cara yang lain supaya tubuh kita bisa sehat, kuat, bugar, tidak loyo, tidak lemah, tidak letih, tidak lesu? Nah, oke. Ya, dengan cara apa? Iya, dengan cara kita makan makanan yang sehat. Nah, adik-adik tahu enggak, makanan yang sehat itu makanan yang bagaimana? Makanan yang sehat. Ayo, siapa yang bisa? Iya, makanan yang sehat adalah makanan yang punya nilai gizi yang sehat dan seimbang. Jadi makanan sehat adalah makanan yang memiliki nilai gizi yang sehat dan seimbang. Jadi makanan yang sehat itu bukan hanya karena makanan yang mahal. Jadi kalau makanan mahal berarti dia itu sehat. Jadi tidak ya adik-adik. Makanan sehat justru itu ada di sekitar kita, ada di halaman kita. Ada sayur-sayuran, ya. Ada tomat, ada juga buah-buahan. Jadi makanan yang sehat bukan makanan yang ada di toko-toko cepat saji, bukan hanya makanan seperti itu ya, atau makanan yang mahal. Jadi makanan sehat adalah makanan yang punya nilai gizi sehat dan seimbang. Itu baru dikatakan makanan yang sehat. Karena tubuh kita memerlukan banyak vitamin atau memerlukan makanan yang sehat. Jadi tubuh kita memerlukan makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat itu seperti kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung mineral, protein, vitamin. Semua makanan itu ada di nasi ataupun di lauk, ada di sayur, ada ikan. Nah, kemudian di buah-buahan. Makanan ada juga di buah-buahan, ada pepaya, pisang, kemudian ada di susu. Ya, jadi makanan yang sehat itu makanan yang mengandung nilai gizi yang sehat dan seimbang, atau makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 makanan sehat disempurnakan dengan makanan atau minuman berupa susu untuk diperlukan, apalagi adik-adik masih dalam masa pertumbuhan, harus banyak makan makanan yang sehat. Makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makan lauk, ikan, daging, kemudian juga makan telur,
tempe, tahu. Nah, itu merupakan makanan yang sehat, banyak mengandung protein dan mineral, vitamin di dalam makanan tersebut yang diperlukan oleh tubuh kita. Contoh, ini Ibu berikan contoh. Yang diperlukan oleh tubuh kita, contoh untuk mata. Harus banyak kita makan makanan yang mengandung vitamin untuk mata. Contoh vitamin yang terdapat pada makanan sayuran, contoh wortel atau yang biasa disebut akar kuning. Nah, kalau orang di pasar orang mau ketemu itu akar kuning atau wortel. Itu wortel ini diperlukan untuk oleh mata, atau vitaminnya atau vitamin yang terkandung di wortel ini sangat dibutuhkan di anggota tubuh kita atau di mata, karena bisa membuat mata menjadi jernih, bisa dapat melihat dengan jelas. Nah, kemudian sayur-sayuran juga sangat dibutuhkan di tubuh kita. Jadi pada umumnya, pada dasarnya tubuh kita memerlukan makanan yang sehat, bernilai gizi yang tinggi dan seimbang. Sekaligus juga tubuh memerlukan air. Jadi kita juga harus banyak minum air putih. Selain susu sebagai pelengkap nilai gizi yang ada pada makanan untuk tubuh kita. Nah, adik-adik, jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita sudah mengenal anggota tubuh kita sudah masuk pada subtema 2 tubuhku. Kita sudah mengenal anggota tubuh, kita sudah dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh, sekaligus juga kita sudah dapat mengetahui makanan-makanan yang sehat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana kalian nanti orang tua minta tolong sama orang tua, bilang Pak Mama dan Papa siapkan makanan yang sehat yang bernilai gizi untuk adik-adik ya, untuk memberikan agar untuk tubuh kita, agar supaya tubuh kita menjadi sehat. Jadi harus adik-adik, apalagi pada masa pertumbuhan, harus memerlukan makanan yang sehat untuk pertumbuhan dari adik-adik. Biar cepat tinggi, cepat besar, jadi pintar, jadi kuat, jadi sehat. Apalagi pada saat sekarang kita berada pada masa-masa yang sulit, karena kita masih pada kondisi yang ada seperti sekarang ini, pandemi COVID-19. Kita belum bisa berbuat banyak, tapi juga kita perlu untuk agar supaya orang tubuh mau sehat, punya imun kuat, mau nyandak gampang sakit, maka kita juga perlu untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Selain untuk tubuh kita menjadi sehat, untuk juga menjaga imun kita agar kita boleh terbebas dari penyakit, apalagi penyakit corona, penyakit COVID-19 yang saat ini masih merajalela di negeri atau di dunia malah. Bukan hanya di Manado, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh dunia. Ini penyakit ini sudah mewabah. Jadi kita dimintakan untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, selain kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, adik-adik, untuk pertemuan kita sampai sekian dulu, dan nanti adik-adik kita akan nanti ibu akan memberikan tugas. Selain tugas yang sudah ibu berikan tadi, adik-adik buat video dalam menyebutkan anggota tubuh. Ada juga tugas lainnya. Nah, di sini ada tugas. Nanti ibu berikan tugas ya. Di sini ada contoh seorang anak. Jadi di sini dalam buku ini, jadi ibu akan ambil tugas dalam buku ini. Karena di sini juga buku ini juga
sama seperti buku yang kita gunakan ya, tentang tubuhku subtema 2. Kemudian di sini ada mengenal bagian tubuh, kemudian juga anggota tubuh, kemudian bagian-bagian tubuh. Nah, tugas adik-adik nanti, adik-adik akan melengkapi bagian tubuh apa yang ada yang kosong di tempat ini. Jadi nanti adik-adik akan buat, ibu akan share ke grup, nanti tolong adik-adik buat ya. Jadi ada beberapa, bukan hanya ini, ada beberapa tugas yang nanti akan ibu tugaskan untuk kalian, dan ibu mohon kiranya untuk dapat mengerjakan tugas ini, dapat membuat tugas ini dengan baik, dan kemudian mengirimkan ke ibu. Dan ingat, untuk tugas-tugas adik-adik sepanjang subtema 1 nantinya akan dikumpulkan, dan kalau tidak ada perubahan, nanti ibu ingin hari Jumat besok adik-adik bisa, atau orang tua bisa mengumpulkan, membawanya ke sekolah, karena berhubung hari Jumat itu adalah piket dari guru-guru kelas 1. Jadi kemungkinan besar ibu ada di sekolah. Jadi tolong orang tua yang sudah selesai boleh disiapkan. Jadi setiap tugas yang ada mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, nanti orang tua dibuat satu declaps, walaupun tidak dibuat portofolio, tetapi usahakan itu tugas itu sebagai bukti untuk guru, untuk sebagai bukti fisik bahwa adik-adik belajar dan guru juga menilai. Jadi selain penilaian yang sudah guru buat ketika adik-adik melaporkannya itu, tetapi untuk penilaian bukti fisiknya itu guru pun harus harus pegang bukti fisik, dan itu juga akan menunjukkan bahwa memang benar tugas itu dibuat oleh anak. Jadi bukan penilaiannya kadang yang dikirimkan seperti ada mungkin yang dibuat oleh orang tua, tetapi yang sangat diharapkan bahwa untuk tugas ini usahakan dibuat sendiri oleh anak, dan bisa difotokopi kemudian di bawah di claps untuk subtema 1, bagian subtema 1, dan tes formatifnya. Jadi usahakan nantinya jika sudah tidak dipaksa harus hari Jumat, tetapi bagi orang tua yang sudah selesai, sudah siapkan itu, sudah boleh dibawa hari Jumat. Jadi dibuat taruh di satu map, tulis nama, kemudian di situ masukkan tugas-tugas yang ada, karena itu akan dikumpul. Jadi dikumpul, jadi bisa saja difotokopi apa yang anak-anak buat di rumah, difotokopi dan dibawa ke sekolah, karena yang adik-adik buat itu akan jadi pegangan untuk anak atau untuk orang tua. Jadi tolong ya, nanti kalau sudah ada, sudah boleh dibuat atau sudah boleh dimasukkan pada hari Jumat. Tetapi ingat, tidak dipaksakan harus hari Jumat, karena saya pun mengerti keadaan orang tua saat ini. Mungkin ada yang lagi bermasalah dengan dana atau keuangan, jadi tidak dipaksakan sudah harus. Jadi ingat ya orang tua, tidak dipaksakan bahwa itu sudah harus. Jika sudah ada, boleh dibawa, tetapi jika belum, tidak dipaksakan. Tetapi ingat juga itu harus masuk ya, itu harus ada. Oke? Untuk pertemuan kita sampai sekian dulu, dan tentunya diharapkan partisipasi oleh adik-adik, oleh orang tua untuk bisa merespon pembelajaran ini, dan mudah-mudahan lewat pembelajaran ini, materi ini
bisa lebih mengenalkan siswa pada materi atau pada anggota tubuh mereka, karena ingat kita sudah masuk di subtema kedua, jadi anak-anak lebih mengenal lagi materi-materi yang ada, dan itu tidak lepas juga dari bantuan dari orang tua semua. Oke, terima kasih untuk perhatian dari seluruh adik-adik bersama dengan orang tua, dan tentunya saya juga sebagai wali kelas menyampaikan banyak terima kasih karena orang tua begitu peduli dan memberi perhatian yang lebih untuk anak. Dengan demikian sedang membantu tugas guru untuk membuat anak atau melatih anak menjadi lebih baik dan menjadi pintar. Oke, terima kasih.